dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menuding ada agenda politik besar di balik isu ijazah palsu. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. Agenda politik besar di balik isu ijazah palsu yang dihembuskan Roy Suryo CS disampaikan Jokowi di kediamannya di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Jokowi pun enggan untuk menunjukkan ijazah asli miliknya di luar persidangan. pertimbangannya apa Pak? Yang TV. Oh, karena TV. Ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya Tapi yang jelas saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang ya Pak? Enggak, ke Roy Suryo. harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti akan saya tunjukkan ijazah asli yang Polemik dugaan ijazah palsu masih berlangsung dan hari ini Waketum Projo diperiksa polisi terkait laporan Presiden ke-7 Jokowi. Sementara sebelumnya mantan Rektor UGM menyebut Jokowi tidak lulus Fakultas Kehutanan UGM. Dan kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Umum Projo Freddy Damanik. Dan kami juga masih menunggu bergabungnya pakar telematika sekaligus terlapor Roy Suryo. Selamat sore Bung Freddy. Selamat sore, Bung. Ya, terima kasih Bung Freddy sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Bung, ini masih fresh ya. Apa saja yang Anda sampaikan ke pihak kepolisian dan apa yang ditanyakan? Ya, tentunya saya diperiksa dalam konteks yang berkaitan dengan laporan Pak Jokowi, ya pencemaran nama baik atau fitnah yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Jadi saya kebetulan memang ada hal yang saya berkaitan langsung dengan para terduga pelaku ini. Ya, saya ada dalam satu forum dengan mereka, diantaranya misalnya Roy Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa, ya di suatu media. Dan saya ditanyakan perihal apa yang terjadi di diskusi itu atau di debat itu, ya pada saat itu saya dikonfirmasi benarkah itu saya atau benarkah itu para terduga yang saya sebut tadi, kemudian benarkah mereka mengatakan ini apa yang mereka katakan, ya tentunya yang mereka sampaikan adalah sehubungan dengan tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi, itu intinya. Oke, jadi lebih banyak memang mengkonfirmasi ya? Halo? Ya, lebih banyak untuk mengkonfirmasi, jadi begitu ya? Iya, termasuk apa yang saya ketahui yang lain-lain ya. Saya juga ada mengetahui video-video lain ya dari para terduga pelaku ini. Ya, video Rismon misalnya, video Roy Suryo, ya, termasuk video-video misalnya TPUA. Saya juga ditanyakan tentang itu. Apakah saya mengetahui itu? Semua intinya tentang ya tadi itu tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi. Baik, apakah saya Anda... lebih kurang tadi ada 42 pertanyaan lah, 6 jam lebih, 6 jam setengah gitu. 42 pertanyaan. Tapi apakah Anda juga membawa bukti pendukung begitu? Ya, jadi kehadiran saya di situ saksi yang dihadirkan oleh pelapor. Ya, para pelapor ini kuasanya sudah memberikan bukti-bukti di awal, termasuk video-video. Ya, termasuk video yang saya katakan tadi yang berkaitan dengan saya langsung maupun video-video yang bertebaran di media sosial. Nah, saya dari beberapa video itu ada yang saya tonton atau saya lihat langsung, ditanya kapan saya melihat, apa yang saya lihat. Iya, demikian. Oke, jadi mungkin itu memang untuk memastikan saja bahwa bukan deep fake begitu ya, atau AI begitu barangkali ya. Nah, tapi tadi Anda ditanya 42 pertanyaan. Jadi saya tidak... Ya, bagaimana, Bung? Ya, gimana? Ya, jadi tadi itu ditanyakan kan 42... Ya, jadi saya tidak membawa...
Silakan, ini ada delay ternyata. Sorry. Ya, jadi saya tidak membawa bukti sendiri. Ya. Jadi saya tidak membawa bukti sendiri, tapi mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi, baik. Baik, kalau yang Anda lihat dari mungkin tadi polisi juga sempat membuka alat bukti yang disampaikan atau diberikan oleh pelapor. Apa saja alat bukti yang paling kuat dalam kasus pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah serta informasi bohong yang dilaporkan Pak Jokowi? Saya tidak tahu langsung ya apa saja bukti-bukti itu. Saya juga tidak menanyakan itu kepada penyidik, tetapi berdasarkan juga pembicaraan saya misalnya dengan penyidik, ya yang pasti mereka sudah memeriksa, ya dalam penyelidikan mereka sudah memeriksa banyak saksi, termasuk juga lembaga ada, kalau nggak salah saya 10 lembaga sudah diperiksa, termasuk juga dimintai keterangan misalnya atau pendapat para ahli, misalnya dari BRIN, ya kemudian pers, Dewan Pers, ya yang berkaitan dengan pers tentunya. Jadi termasuk ahli bahasa. Nah, inilah itu semua nanti juga akan dimintai atau diperiksa kembali di dalam proses penyidikan ini. Itulah ya hasil penyelidikan itulah yang dinyatakan oleh penyidik bahwa ada unsur pidana dalam laporan Pak Jokowi ini sehingga ditingkatkan menjadi penyidikan. Tapi per hari ini memang yang baru diperiksa dalam proses penyidikan ini hari pertama itu baru saksi-saksi dari pelapor saja. Nanti setelah saksi dari pelapor biasanya sambil beriringan, sambil berjalan seperti yang saya katakan tadi, ya lembaga-lembaga terkait seperti UGM, KPU, ya bisa juga misalnya yang berkaitan misalnya kelurahan atau tempat Pak Jokowi kemarin, ya banyaklah. Jadi kemudian juga ahli-ahli, nah itu nanti akan diperiksa semua karena udah masuk dalam proses penyidikan. Baik, nah kalau Anda katakan tadi bahwa sudah kepolisian sudah melihat ada unsur pidananya di situ. Unsur pidananya itu apakah terkait yang 3 pasal yang kemudian dilaporkan juga oleh pihak Pak Jokowi? Iya, tentunya pasal pencemaran fitnah ya, termasuk yang dilakukan di media sosial, termasuk penghasutan juga. Ini kan kalau ada 5 laporan yang digabungkan dalam satu perkara ya, laporan Pak Jokowi dan 4 laporan lain. Ya, jadi tentunya semua yang berkaitan dengan itu, pencemaran fitnah, penghasutan, ya kemudian yang mengedit media sosial, mengedit barang bukti media ditransmisikan, kemudian itu yang berkaitan dengan itu semua. Semuanya memenuhi unsur pidananya ya? Tentunya memenuhi unsur, karena tadi saya katakan penyidik telah ya memeriksa ataupun meminta keterangan di dalam proses penyelidikan lembaga-lembaga yang saya katakan tadi, katakan UGM yang sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi telah dimintai keterangan dan mengkonfirmasi bahwa itu benar adalah ijazah Pak Jokowi yang dikeluarkan oleh UGM. Demikian juga KPU pernah misalnya melakukan verifikasi. Nah, demikian juga misalnya kantor desa dulu Pak Jokowi KKN misalnya. Nah, itu semua sudah dimintain keterangan. Oh, wow. Demikian juga teman-teman Pak Jokowi, ya, teman-teman Pak Jokowi juga sudah dimintain keterangan semua. Ya. Baik. Nah, ini bicara soal pada saat proses penyelidikan, tetapi nanti berikutnya ini penyidikan akan dimintain lagi.